sekarang ini ada di antara kelompok kecil, very small group yang ingin mimpi mendirikan khilafah. HTI, udahlah terang-terangan, nggak usah tutup. Hizbut Tahrir itu artinya mendirikan khalifah di muka bumi ini. Ya silahkan, kalau mimpi silahkan, mimpi siang bolong nggak apa-apa. Karena berdasarkan Pancasila NKRI, Islam diamalkan, Islam dijadikan warna hidup kita sehari-hari, bukan dikonstitusikan, bukan diresmikan, diformalkan seperti negara Arab ada negara Islam tapi TKW-nya melembung semua. Pulang dari sana TKW-nya bawa bayi semua, hidungnya mancung-mancung. Itu negara Islam itu. Mendingan Indonesia. Begitu pula kalau main bola kalahan, negara Islam, supporternya bawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 0-8 lawan Jerman. Ya kalau merah putih ya mudah-mudahan menang, tapi kalah nggak apa-apa kan, merah putih. Lah kalau La ilaha Muhammadur Rasulullah, mau bawa bendera mana lagi itu supaya menang? Udah dibawa kalah 0-8. Luar biasa itu. Oleh karena itu bagi Nahdlatul Ulama, Islam tidak perlu dikonstitusikan, Islam tidak usah dilegal formalkan, Islam diamalkan, dijadikan warna hidup kita sehari-hari, mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Itulah Islam ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang ini ada di antara kelompok kecil, very small group yang ingin mimpi mendirikan khilafah. HTI, udahlah terang-terangan, nggak usah tutup. Itu Hizbut Tahrir, pendirinya namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dari Palestina. Dulu cita-citanya Tahriru Palestina, gitu ada terusnya itu, memerdekakan atau merebut kemerdekaan Palestina. Wafat Taqiyuddin pendirinya, ganti pengganti namanya Dr. Abdul Qadim. Palestina dibuang, malah ingin mendirikan khilafah. Hizbut Tahrir itu artinya mendirikan khalifah di muka bumi ini. Ya silahkan, kalau mimpi silahkan, mimpi siang bolong nggak apa-apa. Ada lagi Gafatar, itu juga ingin mendirikan khilafah katanya, ingin berikan agama millatu Ibrahim, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, agama Ibrahim. Ya sekarang mulai. Itu pendirinya atau yang punya gagasan namanya Musaddiq, nama aslinya Abdus Salam, orang Depok yang dulu pernah ngaku jadi nabi, berdebat dengan saya hari Jumat tanggal 9 Desember jam 2 di Polda Metro Jaya tahun 2007, kalah debat dengan saya. Jadi saya ini pernah debat dengan Nabi. Nah, luar biasa kan? Nabi dari Depok tapi. Itu pelatih bulu tangkisnya Rudi Hartono. Orang itu pelatih bulu tangkisnya Rudi Hartono, juara badminton dulu itu. Ada lagi apalagi hasil macam-macam. Ada yang namanya Salafi, Wahabi yang menghantam amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Maulid Nabi, bid'ah, Isra Mi'raj, bid'ah, ziarah kubur, musyrik, tahlilan, musyrik. Belajar lagi, itu belum selesai ngajinya itu. Jenggotnya saja yang panjang itu. Ngajinya belum selesai, gobloknya nggak selesai juga. Ngaji lagi. Ngaji lagi. Wong baca Fatihah aja gradul-gradul kok. Nah, oleh karena itu terorisme, radikalisme adalah musuh kita bersama. Bukan hanya musuh NU, musuh bangsa Indonesia. Yang kedua, narkoba. Nah, narkoba ini sudah luar biasa, sudah lintas golongan ini. Yang cantik artis, yang jelek bukan artis, orang Pasuruan itu sudah kena narkoba. Yang kaya, yang berduit, yang nggak punya duit juga sudah banyak kena narkoba. Yang berpendidikan,
guru besar Profesor Doktor dari Universitas Hasanuddin Makassar juga ada yang kena narkoba. Jaksa, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, di lacinya ada ganja. Luar biasa, sudah luar biasa. Apalagi tentara dan di Makassar juga kena narkoba. Polisi namanya Ikhwan, Kombes Ikhwan dari Polda Sumatera Utara juga sudah justru malah backing narkoba. Ini sudah musibatul balwa al-ammah, ini sudah musibah yang menyeluruh. Insya Allah tinggal kiai yang belum kena narkoba. saya jamin kalau kiai nggak ada yang kena narkoba. Tentara, polisi, hakim, jaksa, yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang nggak cantik sudah kena narkoba semua. Mari kita jadikan narkoba lawan kita bersama, gitu ya. Saya dukung pemerintah Presiden Jokowi, bandar narkoba yang bikin pabrik narkoba, pemilik pabrik narkoba, bos narkoba harus dihukum mati, segera dieksekusi itu. Kalau pengguna kasihan, harus kita sayangi, mari kita rehabilitasi, mari kita didik. Kalau pengguna itu korban, tapi bandarnya, yang punya pabriknya, yang bisnisnya narkoba, itu jelas wayas'auna fil ardi fasada, akan merusak kehidupan, tatanan kehidupan masyarakat. Hukumannya ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatajim warjul min khilaf aw yunfan ard, dibunuh atau disalib atau potong dua tangan dua kakinya atau buang ke laut. Serius sih, serius tenangan. Yang ketiga LGBT. Ya Allah, LGBT ini ada gerakan-gerakan LSM yang ingin melegalkan kawin sejenis, lanang karo lanang, wadon karo wadon kawin. Maunya disahkan oleh pemerintah seperti Belanda dan seperti negara bagian di Amerika. Amerika pun belum seluruhnya, ada bagian negara bagian yang sudah mengesahkan. RRC melarang, Singapura melarang. Masa Indonesia yang 90% Muslim, Nahdlatul Ulamanya 90 juta Nahdlatul Ulama, masa akan menerima LGBT legal? Kita tolak ya? Tolak. Ada yang dengan dalil begini, ada matan begini. Ketika kaumnya Nabi Lut, kaum Sadami itu disiksa oleh Allah bukan karena LGBT. Kenapa? Karena kufur kepada Allah, bukan karena LGBT. Karena mengapa mereka disiksa kaumnya Nabi Lut sampai dibalik tanahnya mati semua? Bukan karena LGBT, karena kufur pada Allah. Jadi kalau LGBT gak sampai disiksa oleh Allah katanya itu. Sudah melayani orang kayak gini, saya udah capek melayani hujahnya. Gini aja deh, yang mendukung LGBT kita doakan mudah-mudahan anak cucunya jadi LGBT semua. Warga Nahdlatul Ulama harus menganggap musuh, menolak radikalisme, wahabisme, salafisme, apalagi sampai terorisme. Harus menolak, harus menganggap musuh pengedar narkoba, sabu-sabu, ekstasi, heroin, kokain, ganja, lem ban sepeda itu, lem ban. Dan harus menolak gerakan-gerakan yang ingin melegalkan LGBT. Semoga malam hari ini bisa jadi bukti bahwa Islam dan nasionalisme dan Islam di Indonesia semakin harmonis, semakin kokoh, dan insya Allah Indonesia satu-satunya negara yang sangat damai, aman, sejahtera. Insya Allah hari Senin tanggal 9 Mei PBNU akan mengadakan International Summit The Moderate Muslim Leaders hari Senin 9 sampai tanggal 11. Undangan 100 ulama dari luar negeri. Ada yang sudah SMS dari Maroko, dari Sudan, dari Turki, dari Afghanistan, sudah tidak sabar ingin mendengar pidato saya tentang Islam Nusantara kayak apa. Udah nggak sabar udah. Sampai saya bilang sabar, tanggal 9 nanti pidato saya tentang Islam Nusantara.
Terima kasih kepada Ibu Mega yang telah meluangkan waktunya hadir pada malam hari ini bersama rombongan semuanya. Terima kasih kepada hadirin semuanya. Mari kita sekali lagi bergandengan tangan menjaga kesatuan keutuhan Republik Indonesia. Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan nasionalisme harus selalu menjadi satu. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wallahu fi ghalakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.